Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Airas dari Prodi Manajemen kelas B semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 289215037. Di dalam mata kuliah kali ini tentang akuntansi biaya dengan dosen pengampu Pak Dimas Wicaksono SEMAK. Nah, di dalam akuntansi biaya mempunyai definisi, yaitu adanya ruang lingkup sistem akuntansi. Seorang manajer mempunyai tugas dan tanggung jawab manajemen sebagai seorang perencana dan pengawas perusahaan. Pada di dalam perencanaan mencakup penentuan serta penggarisan cara-cara bagaimana tujuan supaya dapat tercapai. Pengawasan mencakup langkah-langkah maupun metode. Metode yang digunakan untuk menjamin pencapaian tujuan yang dimaksud agar perencanaan dan pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik, maka manajemen memerlukan informasi-informasi mengenai kegiatan organisasi. Di sini juga ada manajemen puncak terdiri dari orang-orang yang bertugas mengambil suatu keputusan, memberikan perintah, membentuk kebijaksanaan, dan mengarahkan agar semua orang mendukung kebijaksanaan di dalam suatu perusahaan secara menyeluruh. Nah, di sini juga adapun fungsi manajemen meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Fungsi-fungsi tersebut terbentuk karena dalam suatu perusahaan akan terlibat oleh orang-orang yang mendukung berjalannya sebuah perusahaan. Dalam rangka pengendalian operasi perusahaan, manajemen ingin memperoleh umpan balik sampai sejauh mana wewenang yang telah didelegasikan kepada bawahan telah digunakan dengan sebaik-baiknya. Umpan balik ini berupa informasi yang dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas para bawahan sudah terpenuhi dan sejauh mana operasi tersebut telah menyerap dana suatu perusahaan. Hal ini berarti umpan balik yang diharapkan akan berupa berapa biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam satu periode dan berapa kuantitas yang dihasilkannya. Nah, itu untuk suatu definisi di dalam akuntansi biaya. Di sini juga ada pengertian menurut para ahli. Nah, menurut Carter dan Yusri, akuntansi biaya adalah perhitungan biaya dengan tujuan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, perbaikan kualitas dan efisiensi, serta pembuatan keputusan yang bersifat rutin maupun strategis. Akuntansi biaya pada umumnya mempunyai 4 fungsi yang berbeda, yaitu yang pertama, fungsi penentuan biaya atau cost funding. Lalu yang kedua ada fungsi pencatatan biaya atau cost recording. Lalu yang ketiga ada fungsi penganalisaan biaya yaitu cost analyzing. Dan yang keempat ada fungsi pelaporan biaya yaitu cost reporting. Nah, itu untuk akuntansi yang mempunyai fungsi ya menurut para ahli. Lalu selanjutnya sebuah sistem akuntansi biaya merupakan bagian yang menyatu dari sistem akuntansi perusahaan, di mana biaya-biaya dicatat pada buku jurnal. Setelah dicatat dalam buku jurnal, kemudian dipindah bukukan atau diposting ke buku besar atau general ledger. Dalam biaya suatu data biaya biasanya disiapkan oleh seorang akuntan. Nah, akuntan yang biasanya yang paling mampu untuk menganalisa informasi biaya dalam memecahkan permasalahan-permasalahan, merencanakan kegiatan-kegiatan, dan memberikan tanggapan kepada manajemen. Analisa biaya yang tepat digunakan tergantung kepada pemahaman atas metode-metode yang digunakan dalam akuntansi suatu biaya. Di sini juga ada hubungan antara akuntansi biaya dengan perencanaan dan pengendalian.
sistem akuntansi biaya mengalami perubahan sesuai dengan perubahan proses produksi. Beberapa tahun terakhir, ini perusahaan sudah memakai sistem komputer sehingga hampir menghapus pembukuan manual. Sistem akuntansi biaya sangat dibutuhkan dalam dunia nyata suatu perusahaan seperti bank, pemerintah, dan lain sebagainya. Metode fabrikasi suatu produk, perdagangan suatu produk, ataupun pemberian jasa suatu perusahaan dilakukan dengan bantuan komputer sehingga sangat berdampak pada sistem akuntansi biaya. Manfaat sistem akuntansi biaya adalah menyediakan salah satu informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam mengelola suatu perusahaannya. Di sini juga ada tujuan sistem suatu akuntansi. Tujuan daripada sistem akuntansi biaya adalah untuk memberikan data biaya untuk penentuan laba dan penilaian suatu persediaan. Lalu untuk memberikan informasi yang diperlukan bagi pelaksanaan pengawasan kegiatan dan biaya perusahaan oleh manajemen. Lalu memberikan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pembuatan keputusan oleh manajemen. Itu untuk tujuan sistem di dalam suatu akuntansi. Di sini saya akan membahas untuk selanjutnya itu manajemen produksi. Manajemen produksi adalah salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mengatur kegiatan sangat diperlukan pembuatan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan agar barang yang dihasilkan sesuatu dengan apa yang direncanakan. Pengambilan keputusan yang diambil biasanya berhubungan dengan proses produksi di mana nanti bertujuan dengan tujuan suatu perusahaan. Nah, di sini kita lihat skema untuk biaya produksi. Ya, dari bahan baku atau barang dagangan yang akan dijual kita olah ya, lalu kita proses dengan tambah yaitu nilai, lalu nanti jual akan suatu jadi barang jadi, lalu kita cup dengan penjualan, lalu kita akan hitung dengan persediaan akhir. Nah, kita bisa lihat skema di dalam biaya produksi ya. Lalu di dalam proses produksi pada umumnya dapat dipisahkan menurut berbagai segi. Nah, pemilihan sudut pandang yang akan digunakan untuk pemisahan proses produksi dalam perusahaan ini akan tergantung untuk apa pemisahan tersebut dilaksanakan serta penentuan tipe produksi berdasarkan faktor volume jumlah produksi yang akan dihasilkan, kualitas produksi yang diisyaratkan, dan peralatan yang tersedia untuk pelaksanaan suatu proses. Di sini pun ada jenis proses produksi ditinjau dari segi wujud suatu proses produksi. Yang A, produksi kimiawi, yaitu proses produksi kimiawi merupakan suatu proses produksi yang menitik beratkan kepada adanya suatu proses analisa atau sintesa serta senyawa kimia. Contohnya perusahaan obat-obatan, ada perusahaan pertambangan minyak, dan lain-lain. Lalu yang B, yaitu proses produksi perubahan bentuk. Nah, proses perubahan bentuk adalah suatu proses produksi di mana yang dalam pelaksanaan produksinya lebih mengutamakan pada proses perubahan input menjadi output ya, sehingga didapatkan penambahan manfaat atau faedah dari barang tersebut. Contoh perusahaan mebel, perusahaan garmen, dan lain-lain. Nah, lalu ada proses produksi menurut assembling ya, yaitu proses produksi assembling merupakan suatu proses produksi yang dalam pelaksanaan produksinya lebih mengutamakan pada proses penggabungan dari komponen-komponen produk dalam perusahaan yang bersangkutan atau membeli komponen produk yang dibeli dan perusahaan lain.
Contoh, perusahaan yang memproduksi peralatan elektronika, perakitan mobil, ya itu contohnya di dalam suatu proses produksi assembling. Lalu selanjutnya ada proses produksi menurut transportasi. Proses produksi transportasi merupakan suatu proses produksi dengan jalan menciptakan jasa pemindahan tempat dari barang ataupun manusia. Dengan adanya pemindahan tersebut, maka barang atau manusia yang bersangkutan ini akan mempunyai kegunaan atau merasakan adanya tambahan manfaat. Contoh perusahaan kereta api, perusahaan angkutan umum, dan lain-lain. Itu adalah contoh di dalam suatu proses produksi menurut transportasi. Lalu yang terakhir ada proses produksi penciptaan jasa, suatu administrasi. Nah, proses produksi penciptaan jasa administrasi adalah suatu proses produksi yang memberikan jasa administrasi kepada perusahaan-perusahaan yang lain atau lembaga-lembaga yang memerlukannya. Itu menurut proses produksi penciptaan jasa administrasi. Lalu ada jenis produksi ditinjau dari segi arus suatu proses produksi. Nah, kita lihat menurut proses produksi terus-menerus ya, atau continuous proses ya, yaitu merupakan proses produksi yang mempunyai pola atau urutan yang selalu sama dalam pelaksanaan proses produksi di dalam suatu perusahaan. Lalu menurut proses produksi terputus-putus ya atau intermittent proses, yaitu suatu proses produksi di mana arus proses yang ada dalam perusahaan tidak selalu sama. Lalu selanjutnya ada proses produksi campuran, merupakan penggabungan dari proses terus-menerus dan terputus-putus. Penggabungan ini digunakan berdasarkan kenyataan bahwa setiap perusahaan berusaha untuk memanfaatkan kapasitas secara utuh. Lalu akuntansi biaya versus akuntansi keuangan. Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang menyediakan informasi penting. Bahasa akuntansi didasari atas dua variasi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya merupakan yang menjembatani akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, di dalam definisi akuntansi biaya menurut Institute of Management Accounting dalam J.C. Bird, sistem akuntansi biaya adalah proses untuk menelusuri berbagai biaya masukan input atau ke pengeluaran, yaitu output. Nah, perusahaan seperti produk atau jasa. Proses ini digunakan oleh bentuk akuntansi tradisional melalui pencatatan buku mulai dari jurnal dan akun buku besar. Akun-akun yang mengandung sistem akuntansi biaya dan manajemen adalah penjualan, pembelian, bahan baku, dan aset tanaman, produksi dan persediaan, perorangan, gaji, pengiriman, atau keuangan dan manajemen suatu dana. Tidak semua informasi biaya dimasukkan ke dalam suatu laporan keuangan. Sejalan dengan itu, tidak semua informasi akuntansi keuangan berguna bagi manajer dalam melakukan fungsi pekerjaan di dalam suatu sehari-hari. Nah, informasi akuntansi dibedakan atas 3 fungsi, yaitu untuk menyediakan informasi untuk pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditur, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Estimasi biaya produk yang diproduksikan dan pelayanan yang disediakan oleh perusahaan. Lalu menyediakan informasi yang berguna untuk manajer internal di mana bertanggung jawab untuk perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan evaluasi suatu kinerja. Nah, perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan adalah jika akuntansi biaya menyiapkan informasi untuk pihak internal, lalu laporan hasil kegiatan suatu produksi, lalu pengguna manajer, dan gunanya untuk memantau setiap kegiatan produksi itu untuk akuntansi biaya. Sedangkan untuk akuntansi keuangan,
yaitu menyiapkan informasi untuk pihak suatu eksternal. Lalu laporan hasil operasi, perubahan ekuitas, pemilik dan arus kas untuk suatu periode akuntansi. Dan pengguna kreditur, pemilik investor, pegawai, dan masyarakat. Nah, lalu gunanya untuk pengambilan suatu keputusan. Nah, itu perbedaan antara akuntansi biaya dan akuntansi keuangan. Nah, pada zaman bisnis global sekarang diperlukan 3 tantangan dasar, yaitu satu, seorang manajer harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pada dasar bisnis internasional, sehingga manajer dapat mengidentifikasikan lokasi di mana perusahaan itu merasa kuat dan berkeinginan untuk bersaing. Lalu yang kedua, manajer harus merancang rencana jangka panjang untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Lalu yang ketiga, perusahaan harus merancang sistem informasi yang akan konsisten dipegang perusahaan sesuai dengan rencana-rencana dan tujuan-tujuan. Nah, itu untuk definisi di dalam akuntansi biaya. Cukup sekian pembahasan di dalam definisi akuntansi biaya dengan mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Pak Dimas Wicaksono. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.